Halo teman-teman, salam sehat, selamat hari Minggu dan tentunya di edisi kali ini, edisi yang sangat spesial, gua mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, semoga ya kita saling memaafkan, gua juga minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari ucapan-ucapan gua yang mungkin kurang berkenan, baik yang disengaja maupun gak disengaja ya. Jadi itu, selamat merayakan hari kemenangan buat teman-teman muslim yang merayakan tentunya ya. Nah, kebetulan di edisi spesial Ramadan kali ini juga hasil-hasil yang terjadi ini tampaknya cukup spesial ya, khususnya di Liga Inggris. Karena dari 5 tim teratas, Big Five, ini 4 diantaranya meraih kemenangan ya dengan bermacam-macam cara ya. Jadi menarik kalau kita lihat papan atas Liga Inggris ini kita bagi menjadi dua sebenarnya. Perebutan peringkat 1-2 ya, Liverpool dan City. Kemudian di bawahnya ada perebutan zona Liga Champions, Arsenal dan Spurs. Chelsea ini agak di tengah-tengah sebenarnya, walaupun dia belum fix bisa masuk ke zona Liga Champions musim depan, cuman kerasa-rasanya dia akan menjadi tim ketiga ya yang untuk menemani Liverpool dan City. Jadi ini yang menarik ya, ada dua bagian di papan atas. Nah, gua akan bahas satu-satu dari keempat tim ini, dari City, Liverpool, kemudian Chelsea, Arsenal dan Spurs. Jadi hanya Chelsea yang kemarin gagal menang ya lawan Everton yang dilatih mantan pelatihnya Chelsea juga ya. Mantan pelatihnya Chelsea, ya betul, Frank Lampard ya. Nah, kita mulai dari Man City dulu. Nah, ini seperti biasa, karena kita tahu ini akan menjadi pekan yang sibuk bagi City. Ya, mereka akan bermain menghadapi Real Madrid ya. Menghadapi Real Madrid tanggal 5. Jadi tanggal 5 tuh hari apa ya? Tanggal 4. Hari Rabu ya. Rabu ya, hari Rabu. Hari Kamis dini hari lebih tepatnya. Jadi Rabu malam, Kamis dini hari, sehingga memang sudah bisa ditebak Pep menampilkan atau mengkombinasikan pemain lapis kedua, rotasi lah. Nah, ini kita lihat ya line up-nya, nanti gua akan share di sini juga. Jadi Gabriel Jesus kembali dipercaya sebagai target man. Ya, ini menarik karena sekali lagi setelah dia diisukan akan ke Arsenal, dia justru sudah mencetak berapa gol nih? 4, 5, 6 gol dalam satu pekan. Jadi ke gawang Watford 4, ke gawang Madrid 1, jadi 5 ya, sama ke gawang Leeds 1. Nah, rotasi ini memang sangat bisa dipahami ya, selain Pep harus atau City harus fokus melawan Madrid nanti, jangan sampai ada yang cedera. Lawan ini juga kita tahu Leeds adalah lawan yang paling lemah terkait dengan pertahanan. Ya, ini paling banyak kebobolan, 68 kali. 68 kali sebelum lawan City ya. Jadi kebobolan 4 jadi 72 kali. Jadi paling banyak kebobolan di Liga Primer. Sehingga hitung Pep berani menampilkan ini, malah menurut gue masih terlalu bagus kekuatannya. Jadi yang dicadangin tuh praktis dari tim utama itu hanya Kevin De Bruyne, kemudian Bernardo Silva, sama Riyad Mahrez. Ya, Zinchenko setengah inti lah, jadi sekitar 3 setengah pemain lah intinya kalau mau diambil dari rata-rata matematika ya. Jadi hanya 3, jadi masih sekitar 70% kekuatan. Dan menurut gua ini masih terlalu besar, masih terlalu kuat lah. Dan buktinya apa? Mereka bisa menang 4-0 dengan nggak terlalu ngotot mainnya. Tapi ya it's okay juga sih, nggak ada masalah. Dan yang menarik ini dari line up-nya, Ruben Dias sudah kembali tampil reguler ya. Jadi memang dari lawan Madrid dia juga udah main. Kemudian saat lawan Watford lawan Watford dia udah main belum? Oh, udah main juga. Jadi udah fit bener kayaknya. Jadi udah aman nih harusnya ini di belakang. Jadi dia tampilkan Ruben Dias dan Aymeric Laporte. Ini adalah duet yang paling kokoh, yang paling firm di jantung pertahanan City. Kemudian Cancelo. Kalau Cancelo itu selalu dia versatile kan, bisa di kiri, bisa di kanan, bahkan bisa di tengah. Nah, kali ini
karena Zinchenko yang dicadangin, Nathan Ake jadi berperan sebagai bek kiri, Cancelo yang di kanan. Ya kadang-kadang kalau ada Johnson atau Walker, Cancelo yang mengalah ke kiri. Jadi untuk lini belakang kelihatannya Pep nggak mau ngambil resiko ya. Nah jadi buat lo yang main Fantasy League mungkin ini rekomen ya. Jadi paling aman itu beli Ruben Dias, kemudian Cancelo sama Laporte. Ini hampir nggak pernah dirotasi lah, ini buat masukan aja. Nah jadi City on the way dalam menghadapi Madrid, dan tentunya juga mereka masih terus menjaga peluang mereka di EPL, masih unggul 1 poin dari Liverpool yang juga di hari yang sama menang 1-0 dari Newcastle. Nah ini jadi mengingatkan gue pada perburuan Liga Inggris 2 musim lalu kalau nggak salah ya. Jadi waktu 2018-19 waktu itu juga sama tuh, beda 1 poin City, terus dua-duanya sama-sama menang terus sampai akhir musim, sehingga akhirnya City yang juara. Tapi waktu itu poin Liverpool sebenarnya besar banget, gue lupa berapa ya. Coba kita lihat nih, poin City waktu itu 98, poin Liverpool 97. Jadi sebenarnya poin 97 itu tinggi banget ya, bisa untuk untuk juara sekarang aja. City kalau menang terus di sisa pertandingan itu poinnya cuma 95. Kalau menang terus juara poinnya maksimum 95. Nah, waktu tahun 2019 itu Liverpool 97 aja nggak juara. Itu jadi maklum, bisa dipahami karena memang tahun ini masing-masing tim itu banyak berkonsentrasi, terutama Liverpool ya, yang masih ada di 3 kompetisi, di Liga Champions, di EPL, dan juga di FA Cup. Nah, kemudian tadi kita ke Liverpool juga sama. Nah, ini kalau di Liverpool, Jurgen Klopp, ini hitungannya lebih tipis ya. Kita lihat, ini benar-benar 3 pemain utama mereka, bahkan mungkin 4 ya, kalau kita lihat, kalau kita anggap Ibo Konate sebagai pemain inti. Jadi Fabinho, ini gelandang DM-nya yang diistirahatkan, Thiago Alcantara sang komposer, dan juga Mohamed Salah dicadangkan juga. Yang nggak tahu apakah ini juga karena mau Ramadan mau Idul Fitri jadi dicadangin. Sama 4 Trent Alexander-Arnold 4, Ibo Konate 5. Jadi ada 5. Ini yang gue bilang, dalam beberapa pertandingan kemarin ketika harus ada rotasi, Klopp dibandingin Pep itu Klopp lebih risk taker. Jadi dia lebih berani ambil tipis lah gitu. Dan ternyata memang hasilnya juga tipis-tipis. Kalau lu yang fans Liverpool, lu nonton itu pertandingannya emang bikin deg-degan. Karena mereka hanya unggul 1-0, memang cepat unggulnya. Tapi habis itu mereka alot lah. Karena itu tadi, kekuatan Liverpool tidak penuh. Sehingga mulailah dimasukin beberapa pemain Liverpool. Nih ya, Fabinho masuk menit 69, Salah juga sama menit 69, kemudian Alcantara menit 78. Jadi mulai dibikin fresh lagi tenaganya, sekaligus juga untuk ngasih touch ke 3 pemain utama tadi, Fabinho, Mohamed Salah, sama Thiago Alcantara. Ini jadi menunjukkan 3 pemain ini sangat penting. Jangan sampai ada sedikit pun lecet atau nggak bugar lah gitu ya. Jadi ketika main pun 3 pemain ini gue yakin nggak disuruh bermain untuk terlalu ngotot, jangan sampai cedera dan sebagainya. Nah itu, tapi ya menang 1-0 it's okay juga ya. Jadi mereka masih tetap bisa menempel City sambil menunggu mungkin City kepleset. Karena nasibnya Liverpool itu bukan di tangan dia. Mau dia menang terus, kalau City menang terus pun ya kita tahu tetap yang juara City. Nah sedikit sebelum kita pergi atau lari ke perebutan peringkat 3 dan 4 lah ya, 4 Liga Champions di EPL. Nah ini kita lihat dulu jadwal dari sisa pertandingan ya. City, kita lihat dari City dulu ya. City mana City? Nah City ini jadwalnya lebih gampang. Oke, ini kita lihat ya. Jadi setelah lawan Madrid nanti midweek, kemudian mereka akan menghadapi Newcastle. Nah Newcastle ini setahu gue dia udah selamat dari degradasi deh. Iya, dia udah selamat, 4-3 udah fix ya. Jadi agak beruntung juga ya, selain lawannya gampang, lawannya juga sudah less motivated gitu, nggak terlalu ngotot. Walaupun tentu mereka akan tetap tampil secara profesional. Nah ini jadwalnya nanti akan gue share juga.
Kemudian away menghadapi Wolverhampton Wanderers, ini juga kayak udah safe juga ya. Ya udah safe juga. Kemudian menghadapi West Ham. Nah, kalau West Ham ini masih fight lah untuk masuk zona Eropa. Ini masih banyak kemungkinan dia, cuman mentok dia kayaknya Europa League ya, nggak mungkin ke Liga Champions. Kemudian City terakhir lawan Aston Villa. Ini, jadi gampang-gampang lawannya cenderung ya. Nah, dibandingkan Liverpool, nanti gua akan share juga di sini. Setelah nanti melawan Villarreal, nah ini agak gampang kalau untuk Liga Champions ya, karena mereka udah ngantongin kemenangan 2-0 ya. Kemudian mereka akan menghadapi Spurs. Ini lumayan berat nih. Tanggal 7 itu hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu dini hari. Jadi Sabtu malam lah ya. Lawan Spurs yang kita tahu juga lagi fight sama Arsenal untuk tempat keempat atau Liga Champions lah, zona Liga Champions. Baru mereka away ke Aston Villa. Aston Villa ini juga kayaknya udah safe juga ya kalau nggak salah ya. Aston Villa udah safe juga dari degradasi, ya udah safe lah hitungannya. Jadi nggak akan ini lumayan enteng lah mungkin ya. Nah, setelah itu mereka akan menghadapi Chelsea, Liverpool. Nah, nanti lihat di sini ya. Tanggal 14 FA Cup. FA Cup. Ini tadi Liga ya, ini FA Cup. Nah, ini ada selangnya dulu, artinya fokus mereka juga agak terbelah ya. Nah, ini kita lihat terus di Liga Champions dengan asumsi mereka akan melaju terus ke Liga Champions. Oke, nah balik lagi tadi, setelah menghadapi Chelsea final FA Cup, mereka kemudian lawan Southampton pertandingan terakhir tanggal 18 Mei. Nah, ini akan menentukan, dan kemudian 10 hari lagi tanggal 28 Mei kalau mereka lolos ke final Liga Champions, asumsinya mereka lolos, mereka akan tanding. Jadi pekan lebih sibuk Liverpool, kemudian lebih berat lawannya dibandingkan City. Ya, tapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi ya. Jadi kira-kira itu persaingan dari City dan Liverpool. Nah, cuma sejauh ini sih kalau gue lihat itu tadi karena rotasi Pep yang lebih berani, yang lebih cair, sehingga kita lihat pemain mereka lebih banyak yang siap, fit. Ya, hampir nggak ada yang cedera kalau nggak salah ya. Sementara City juga sama sebenarnya. Ruben Dias baru balik dari cedera, yang lain sih kayaknya nggak. Oh, cuma ada Walker sama Stones. Jadi lebih baik yang cedera. Stones Walker ya, dia sudah balik. Jadi ini yang gue bilang, rotasi Pep itu agak lebih tipis, agak lebih konservatif lah, sehingga minute play bagi pemain utamanya lebih banyak, sehingga kita lihat ya mungkin impactnya akhirnya membuat Stone sama Walker cedera ya. Nah, itu dari City dan Liverpool. Sekarang kita ke dua tim London yang meraih hasil positif, yang juga kebetulan sedang running untuk peringkat keempat, Spurs dan Arsenal. Ini seru ya, nggak diduga-duga Spurs memang pelan tapi pasti di bawah Conte terus berbenah. Kemudian pemain yang direkrut, Kulusevski terutama ya, di Bentancur kayak nggak terlalu ya biasa-biasa aja, oke, tapi nggak biasa-biasa, tapi nggak terlalu spesial. Tapi Kulusevski yang benar-benar tune in banget. Nah, kemarin mereka meraih kemenangan yang sama-sama penting. Arsenal menang 2-1 dan Spurs menang 3-1. Nah, gue akan bahas dari Arsenal dulu ya. Ini formasi terbaik yang mungkin mereka miliki. Thomas Partey masih cedera kalau nggak salah ya, pokoknya nggak main. Kemudian, nah di lini belakang ini yang menarik ya, Gabriel itu ini pemain paling penting nih di jantung pertahanan Arsenal, hampir nggak pernah absen kalau nggak salah ya. Nah, ini diduetkan dengan Rob Holding yang ya sempat lama nggak main juga, sempat cedera waktu itu lama, tapi mulai pulih, mulai main, dan akhirnya kemarin dia main dan menjadi match winner ya, gol penentu sih, karena dia golin duluan menit 38 ya melalui sundulan, dan ini adalah gol pertama Holding di Arsenal. Ya, dulu waktu dia di Bolton Wanderers memang pernah ciptakan gol, tapi di Championship. Jadi gol pertama juga dia di Premier League ya. Makanya dia jadi pemain terbaik di man of the match kemarin. Nah, kemudian ada gol penentu dari Gabriel yang terjadi di menit ke-54. Setelah itu memang digempur terus Arsenal. Cuman memang Aaron Ramsdale ya, ini pembelian yang cukup baik ya, sangat baik. Tampil sangat meyakinkan dan akhirnya bisa menahan kemenangan 2-1 sampai akhir. Dan rival
North London ini juga cukup lebih meyakinkan lagi. Mereka menang dengan skor 3-1, bahkan 3-0 duluan sebelum ada gol hiburan dari Leicester di menit terakhir. Jadi kalau yang main Fantasy League punya back Spurs agak ngenes juga nih karena poinnya jadi kurang 4 di menit-menit terakhir. Nah, cuman yang mau gue tekankan di sini adalah sekali lagi ya Conte ini memang seorang tactician yang sejati banget ya, luar biasa. Kita lihat pelan tapi pasti dapat lagi racikan Spurs yang di awal-awal agak terseok-seok. Ya kita lihat Harry Kane juga udah mulai bikin gol lagi, Son juga semakin settle, dan bahkan kemarin ada rotasi yang akhirnya bisa melihat bagaimana ya itu tadi rekrutan Kulusevski ini memang benar-benar penting. Lukas yang ditampilkan, biasanya Kulusevski, kemudian memang ada satu gol ya, tapi mainnya Lukas tuh nggak terlalu bagus. Kemudian menit 55 Lukas ditarik, dimasukkan Kulusevski, ini karena posisinya head to head ya, atau apple to apple, dan akhirnya dia memberikan 2 assist kalau nggak salah ke Son Heung-min. Ini luar biasa ya, jadi bahaya kalau kita lihat bagaimana Spurs bisa mengancam Arsenal yang ada di peringkat 4 untuk merebut zona tiket Liga Champions. Nah sedikit kita lihat jadwal kedua tim ini ya. Nah ini kalau Arsenal ini intinya gini, Arsenal dan Spurs ini penentuannya nanti akan terjadi di tanggal 12. Jadi tanggal 12 itu kira-kira ya 10 hari dari sekarang lah. Mereka akan ketemu. Nah disitulah yang akan menjadi 6 pointer, akan jadi titik baliknya. Kalau seri dengan asumsi poin mereka masih seperti sekarang ya, beda 2. Nanti kan gue share lagi juga klasemennya. Kalau nanti hasilnya seri Arsenal sama Spurs, maka peluangnya juga masih 50-50 karena masih beda 2 poin. Kalau Spurs yang menang, Spurs yang akan finish di peringkat 4. Kalau Arsenal yang menang, Arsenal sangat lebih atau jauh lebih mungkin untuk finish di peringkat 4 karena artinya poinnya menjadi 5 dengan sisa hanya 2 pertandingan gitu. Jadi ini sangat menentukan nanti. Nah, kita lihat sedikit jadwalnya. Arsenal ini setelah ini akan menghadapi Leeds di Emirates Stadium. Ya, bukannya bermaksud mendahului, ini peluang yang sangat bagus ya untuk mereka meneruskan tren positif, mencari kemenangan keempat beruntun setelah sebelumnya kalah 3 kali beruntun. Dan seperti yang gue bilang di awal, Leeds ini adalah tim paling lemah, yang paling banyak kebobolan lah di Liga Inggris. Kemudian tadi lawan Spurs yang menentukan, baru mereka away ke St James Park menghadapi Newcastle yang sebenarnya sudah nggak punya motivasi lagi karena mereka sudah safe di Premier League musim depan. Baru penutupan mereka akan menghadapi Everton. Nah ini juga nggak gampang nih karena Everton sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Sementara kita lihat rivalnya North London Derby ya Spurs lah. Ini setelah ini nih lebih berat. Mereka langsung menghadapi Liverpool. Ya kita tahu gimana Liverpool sangat kokoh, sangat kuat, sangat determine. Apalagi habis kontrak Klopp, mereka semakin semangat, ruang gantinya juga semakin harmonis. Nah setelah itu ketemu Arsenal yang gue bilang tadi, baru mereka akan menghadapi Burnley. Burnley juga lagi fight nih untuk dari degradasi. Habis itu mereka away ke Norwich. Ini gampang, Norwich memang udah degradasi. Nah ya penutupan mereka akan menghadapi Norwich ya. Jadi Spurs jalan kerikilnya itu di awal-awal. Baru nanti di akhir mereka akan lebih gampang menghadapi Norwich tadi. Tapi ya kita nggak tahu, ini persaingan masih sangat ketat. Hanya beda 2 poin, jadi apapun masih bisa terjadi ya. Cuman memang itu tadi ritme atau frekuensi atau grafik dari Spurs ini memang nggak diduga-duga. Yang tadinya antara Arsenal, West Ham atau MU kemudian gugur. MU juga nanti malam lawan Brentford. Ya mereka udah boleh dikatakan udah praktis udah terlempar dari persaingan lah, susah lah, kelihatannya ya mendekati mustahil lah mereka bisa ke peringkat 4. Kemudian West Ham juga terlempar, jadi hanya tinggal sebenarnya Arsenal, Spurs. Chelsea yang di luar dugaan tadinya sempat nyaman di peringkat ketiga, ya sekarang sih masih peringkat ketiga, cuman udah makin dekat poinnya dengan Arsenal menjadi 3. Dan ada sedikit grafik penurunan yang kita lihat di kubu timnya Thomas Tuchel ya. Apalagi kemarin kalah dari Everton 1-0, entah kebetulan atau enggak, seperti kayak ngasih poin ke Lampard ya, tapi gue rasa enggak sih. Yang jelas fokus mereka adalah finish di peringkat zona Liga Champions dan juga fokus nanti tanggal 15 ya. Tanggal 15 menghadapi Liverpool. Ya kan? Liverpool ya di final FA Cup.
di final FA Cup. Iya, betul, betul. Tanggal 14 lah, tanggal 14 ya. Itu fokus mereka ya. Tapi tetap mereka harus ini nih, harus perform juga di liga kalau mereka nggak mau kesalip sama Arsenal, bahkan juga Spurs di peringkat ketiga dan 4 ya, walaupun kecil kemungkinannya. Nah, itu dia run up dari Liga Inggris, papan atas dan juga ya papan atas, dan sedikit juga tadi gue nyinggung soal Everton karena ada berhubungannya dengan Chelsea ya, yang main atau menang mereka 1-0 melalui gol tunggal Richarlison. Oh iya, ada berita terbaru juga di tengah perjuangan Everton untuk menghindari degradasi, ini ada ancaman karena Richarlison kemarin tertangkap basah lah ya, melemparkan semacam flare ke penonton yang akhirnya kalau sampai ini dikenakan hukuman, katanya sih 3 kali bisa di-ban, nggak bisa main. Maka ini berat banget ya untuk perjuangan Everton yang sedang ada di zona degradasi. Mereka sekarang ada di peringkat ke-18 atau gerbong terakhir di zona degradasi. Beda dengan Leeds, beda 2 poin di atasnya persis yang zona aman. Nah ini Everton setelah ini akan menghadapi Leicester, away, kemudian Watford, Brentford, kemudian Crystal Palace, dan terakhir Arsenal ya. Jadi kita lihat mampukah Everton selamat dari degradasi setelah gue nggak tahu mungkin dua dekade lebih ada di Premier League ya. Kita tunggu aja kelangsungannya, karena ini buat Lampard secara personal ini akan penting juga. Dia punya misi setelah dia berhasil bersama Derby County ya, membawa Derby County cukup perform lah di Championship. Kalau nggak salah sih nggak promosi ya, gue lupa. Kemudian melatih Arsenal, agak flop. Kemudian turun kasta sedikit ke Everton. Nah inilah pertaruhan dia. Kalau dia bisa membawa Everton bertahan di Premier League, maka mungkin karir dia akan bounce back. Kalau nggak, mungkin tahun depan kalaupun nggak di Everton, dia akan melatih klub-klub kecil ya, entah Brentford atau apapun itu ya, kita nggak tahu. Oke. Selesai sudah roundup gua. Video gua kali ini di edisi keberapa nih, 120 kalau nggak salah. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah rajin menyimak video gua. Berulang kali gua nggak bosan mengingatkan, jangan lupa loncengnya dibunyiin supaya lu nggak ketinggalan video gua, karena gue sering ngeluarin video di waktu-waktu yang tidak terduga atau random. Yang mau tinggalin komen, tinggalin, karena gua nggak switch off komen gua. Silahkan, yang penting ya komennya jangan kasar atau rasis ya, supaya kita enak lah berdiskusi, karena gue juga banyak mengambil intisari dari opini-opini dan pandangan kalian. Oke, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you, salam sehat, ciao.